semua, apa kabar tari hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita jumpa lagi sama saya, Andara Muims, di salah satu program seni tari Indonesia yaitu Kabar Tari. Program ini diadakan dengan tujuan untuk membaca kembali situasi tari hari ini. Now, for today, what are we going to talk about? Bakal bahas apa sih hari ini topiknya? It's one of my favorite topic, like of all time, seriously. Kalau ngomongin ini mungkin bisa panjang ya, but I think it's such a good topic. Hari ini kita akan ngomongin tentang teknik tari dan teknik menari. Can you get it already? No? Okay, so sebagai penari penting nggak sih memahami teknik ini? Karena aku juga kan penari ya. Penting nggak sih untuk tahu teknik tari itu apa, teknik menari itu apa? Perbedaannya apa? Apakah saling berhubungan? Nah, hari ini Kabar Tari kedatangan tamu yang so special. Pasti teman-teman udah sering lihat karyanya, karena karyanya punya ciri khas yang sangat unik. Kemudian koreografer ini juga memiliki kepedulian terhadap teknik tari dan teknik menari. Karyanya udah pentas di mana-mana secara internasional and national. Sebelum saya undang narasumber kita, mungkin teman-teman bisa tebak juga biar penasaran kira-kira siapa sih hari ini bintang tamunya. Don't forget to click the like button 100 times, 1,000 times, as much as you want. And subscribe ke YouTube Seni Tari Indonesia. Follow podcast kita di Spotify and Apple Podcast untuk mengetahui apa kabar tari hari ini. Kita cek dulu yuk profil singkat dan cuplikan karya tari dari narasumber kita. Let's go. Yes, kita udah lihat profil singkatnya narasumber kita, udah kita lihat cuplikan karya tarinya. It's so amazing. So, without further ado, let me welcome you to the one and only Jeko Siompo, Bang Jeko. Mana suaranya? Say hello dong. Ya sama di sini malam Gi, sama malam Gi. Iya, selamat malam Bang Jeko. Coba boleh disapa dulu Bang Jeko ke teman-teman tari yang lagi nonton kita atau yang lagi dengerin kita di podcast from all over Indonesia. Mungkin Bang Jeko mau say hello, silahkan. Ya pokoknya salam tari buat semua yang penggemar tari deh. Penggemar tari apa penggemar Bang Jeko? Asik. Enggak, pokoknya penggemar tari lah. Penggemar tari. Ya, so today kita kedatangan nih ya teman-teman, Jeko Siompo. Biasanya aku manggilnya Bang Jeko Siompo. Mungkin banyak yang belum tahu juga kalau Bang Jeko itu selain sebagai koreografer, Bang Jeko itu juga penari. Bang Jeko itu seorang penari. Penari yang bagus banget di mata aku, di mata saya. Oke. Ingat banget pertama kali lihat karya Bang Jeko tuh di GBB Bang Jeko. Penari duet sama Siti Ajam, karya Tikus-Tikus. Itu aku langsung, ini siapa? Ini penari macam apa ini? Gitu. Jadi terpukau banget sama karyanya, sama kepenariannya. Nah, Bang Jeko juga termasuk salah satu koreografer yang aku pribadi belajar banyak banget dan belajar di bawah didikan Bang Jeko. Makasih banget Bang Jeko buat waktunya. Kita langsung ngobrol-ngobrol, udah siap belum? Sama-sama dong, sama-sama aku juga. Aku juga fans banget, tuh Anggi juga narinya bagus, Anggi juga narinya bagus, keren, karya-karyanya juga bagus, sama-sama dong. Jadi gue juga. Gitu ya? Jadi gue juga fans juga, gila, ngaco. Oh my God. Oke, kita langsung. Hari ini kita mau bahas topik nih Bang. Teknik tari dan teknik menari. Oke, jadi kita langsung aja nih, dengan topik teknik tari dan topik menari. Langsung aja, aku pertanyaan pertama, aku langsung tahu dong Bang Jeko. Apa sih Bang teknik tari dan apa teknik menari kalau menurut Bang Jeko? Teknik tari dan teknik menari? Jadi ada dua ya? Ada dua, jadi kan sebenarnya kan kalau sekarang kan mungkin orang mikirnya teknik tari dan teknik menari it's the same. Is it the same? Or gimana menurut Bang Jeko? Ya sebenarnya gini, ini ya aku juga ngomong sepengetahuan aku gitu ya. Jadi
seputaran apa yang sebenarnya yang selama ini yang saya ekspor tentang teknik dan kemudian bagaimana tubuh kita menari, kemudian bagaimana kita memfungsikan tubuh kita menari. Jadi mungkin itu ya. Jadi ada persoalan teknik menari dulu ya. Jadi sebenarnya ini kita ngomong perangkat ya. Jadi kita bicara menari itu kita bicara tubuh yang bergerak ya. Kemudian ketika berbicara teknik tarinya atau teknik untuk menarinya gitu ya. Jadi pertama sebenarnya saya juga berpikir ketika teknik menari itu lahir juga karena saya mengamati beberapa dari bentuk-bentuk tarian tradisional kita seperti di Indonesia misalnya. Teknik menari mereka juga terinspirasi dari alam mereka misalnya. Kemudian itu menjadi bahasa tubuh mereka yang kemudian mereka bilang ketika mau melompat itu ada caranya ketika mereka melihat tupai melompat misalnya. Kemudian itu dijadikan inspirasi, kemudian menjadi spirit mereka dalam tubuh mereka. Kemudian inspirasi tupai tadi misalnya itu menjadi cara mereka untuk melompat misalnya. Jadi motivasi gitu maksudnya ya? Ya, jadi motivasi itu yang menjadi teknik mereka dalam melakukan tarian itu misalnya. Jadi misalnya mereka berburu ya di Papua kan misalnya gitu, atau mereka berburu di mana Mentawai misalnya. Jadi mereka pun cara mereka menari dengan cara mereka menggerakkan tubuh mereka kan teknik mereka itu adalah inspirasi dari tradisi tadi, dari alam tadi maksud saya gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara teknik itu juga inspirasi bagi alamnya gitu. Jadi membuat mereka sehingga mereka mau bergerak. Jadi apa yang bikin mereka bergerak? Karena persoalan alam mereka sehingga kebentuk dalam spirit mereka itu kan langsung masuk kepada otot mereka, kepada adrenalin mereka, kemudian kepercayaan diri mereka sehingga mereka berani melompat. Nah, itu teknik yang saya bilang mungkin itu inspirasi teknik itu adalah teknik alami yang saya lihat ya. Saya pakai saya apa gue apa aku bingung nanti gue nanti saya enaknya Bang Ceko aja ya sih enaknya gimana. Jadi yang pertama yang kita harus tahu adalah bagaimana teknik itu berangkat dari inspirasi alam itu, kemudian itu yang bisa membuat motivasi tadi Anggi bilang motivasi tubuh mereka untuk mereka lompat kemudian mereka bergerak gitu. Nah itu yang buat saya yang sebagian besar yang saya bisa tangkap dari ya paling tidak kita bicara tradisi itu dari Aceh sampai Papua gitu ya. Nah, kemudian itu nanti kalau kita bicara teknik lagi mungkin next step-nya daripada itu, kemudian bagaimana tubuh itu kita olah, ya tubuh itu kita olah menjadi suatu bentuk hingga kita punya cara untuk bergerak. Jadi yang pertama inspirasi teknik yang inspirasi dari alam, kemudian bagaimana kita kita mengerjakannya. Gimana bahasa gue hancur? Gimana kita mengeksplorasi habis pertama adalah inspirasi daripada alam tadi hingga membuat dia motivasi untuk bergerak. Kemudian next step-nya bagaimana kita memakai teknik itu untuk menggerakkan sesuatu. Gimana menggerakkannya gitu ya? Iya, gimana menggerakkannya. Nah, itu kemudian itu yang namanya kita harus ekspor sehingga menjadi suatu teknik, gitu loh. Yang kemudian teknik itu menjadi teknik yang physically, ya, yang fisik. Artinya, bagaimana bahu dia harus diangkat, gitu. I see. Jadi memang lebih berhubungan sama tubuhnya ya, Bang. Ya, itu next step-nya. Ya. Jadi pertama inspirasi, kemudian next step-nya bagaimana kita mengekspor tubuh kita untuk menjadikan teknik itu di tubuh kita untuk menggerakkan sesuatu. Misalnya tadi saya bilang seperti bahu diangkat, jadi dia tidak lagi otomatis seperti melihat daun, tapi bagaimana kita sudah berpikir daun itu di bahu kita, sehingga kita bisa menggerakkan bahu kita. Nah, jadi itu salah satu yang saya bisa gambarkan untuk secara singkat saja, karena teknik itu sangat beda-beda lahirnya dari inspirasi yang berbeda-beda tadi. Gitu ya. Misalnya kita bicara balet ya. Balet tekniknya ada gitu, tapi paling tidak dia juga terinspirasi oleh misalnya binatang ya, terinspirasi oleh kaki kuda. Apa kaki kuda bahasa Inggrisnya apa? Horseback. Ya kaki kuda ya,
petok 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 petok. Kemudian dia ada swan gitu ya, swan. Kemudian dia. Nah, artinya itu kan inspirasi dari suatu sosok, maksudnya inspirasi dari satu bentuk binatang. Tapi kemudian diolah sehingga dia harus melakukan kakinya yang panjang, badannya harus ditarik-tarik sehingga kemudian dia akan mencapai sensasi yang harus melurus. Dan kemudian kalau dijalankan dia seperti bunyi kaki kuda, petok 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 petok. Itu sudah pengolahan yang kedua saya bilang tadi. Jadi itu juga bisa tercermin antara dua tadi. Jadi bagaimana dia terinspirasi oleh spirit binatang tadi, kemudian bagaimana mereka mengolah spirit itu sehingga menjadi bentuk yang nyata, yang physically. Kemudian ketika dia menari, oh ya seperti kaki kuda, tok 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 tok. Ini contoh yang mungkin yang gampang bisa langsung cerna misalnya gitu ya. Itu persoalan teknik inspirasinya dari alam tadi. Gitu. Sampai sini kira-kira paham nggak sih? Jadi bisa nggak sih kalau misalnya aku bilang, jadi maksudnya Bang Jeko, teknik menari itu lebih bukan kepada geraknya. Jadi teknik menari lebih kepada behind the movement, behind the, gimana ya ngejelasinnya? Iya betul. Iya ya. Ya, kalau betul. teknik tari adalah physically teknik tarinya. Is that correct? Ya, jadi saya di sini bicara teknik itu yang lebih luas ya, secara spirit segala macam. Karena sebelum kita mencapai teknik itu kita harus tahu dulu apa yang kita mau mencapai teknik itu. Gitu. Karena lahir teknik itu ya dari alam tadi yang saya bilang tadi. Jadi inspirasi dari alam dulu, kemudian itu akan dirangkum, diekspor, kemudian menjadi suatu teknik yang akan kita pakai. Gitu. Banyak teknik silat juga dari alam segala macamnya, teknik sehingga nanti kita bilang oh dia seperti menari dengan teknik ini, teknik itu gitu. Padahal kan sebenarnya yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita melihat teknik menari itu juga sebenarnya sangat luas daripada melihat alam ini. Daripada cuma sebuah gerak gitu ya, Pak? Iya, jadi bukan cuma sekedar gerak, tapi itu juga terinspirasi oleh alam yang merespon mereka hingga mereka membuat satu bentuk tarian yang nanti akan mereka narikan dengan sebuah teknik yang tadi alam tadi. Jadi bolak-balik ini. Tapi paham ya? Jadi paham ya? Aku gitu. Paham, more or less aku paham. Tapi ya, aku juga berharap supaya orang-orang juga dengar paham. Karena mereka harus tahu dulu adalah spiritnya, basicnya dulu. Sebelum mereka ngomong fisik ya, sebelum mereka ngomong fisik atau mereka ngomong tangan ke atas, kaki ke bawah, lompasan itu dulu. Tunggu itu dulu. Jadi bagaimana mereka mengetahui inspirasinya dulu gitu loh. Ya. Mungkin tapi Bang Jeko bisa bantu mungkin biar mempermudah buat teman-teman karena kan banyak juga mungkin teman-teman yang baru mulai nari misalnya gitu ya, atau teman-teman yang usianya muda gitu kayak belasan atau baru puluhan gitu ya, yang baru mau mulai menari. Biar bisa langsung paham nih gitu kalau misalnya mulai menari, jadi apa nih yang harus gue kejar, apakah teknik tari dulu atau teknik menari dulu? Mungkin Bang Jeko bisa lebih, kalau bisa kasih contoh lebih kepada seorang penari bisa nggak sih? Jadi misalnya kayak jadi kalau seorang penari, teknik tari seorang penari itu sebenarnya gini, kalau teknik menari itu sebenarnya gini. Ya sebenarnya kan kalau kita bicara untuk orang awam gitu ya mungkin mereka mungkin kadang-kadang kan ya tertarik dengan belajar tekniknya kan, kadang-kadang mereka tidak berpikir teknik, mereka berpikir coba dong gue ikut yang kayak gitu dong, gimana sih satu geraknya. Jadi mereka cuma tahu bentuknya atau desainnya daripada gerak itu kan. Tapi mereka kan tidak mau kasih tahu tekniknya kan, enggak gitu. Nah cuman kalau kita bicara ruangnya kepada penari atau koreografer, ya memang harus sangat dasar sekali, dan itu memang hukumnya harus belajar yang namanya teknik itu gitu ya. Jadi ketika dia mau jadi penari ya dia harus belajar teknik menari sehingga dia nanti memahami bagaimana tubuhnya bergerak gitu. Kemudian tubuh dia juga udah siap juga menerima beberapa bentuk tarian. Karena pada dasarnya tubuh kita ya sama aja. Anatomi ya begitu-begitu aja. Nggak mungkin tangan gue patahin gini kan, ternyata nggak mungkin. Jadi sudah waist, kemudian elbow, shoulder, jadi itu aja kan. Jadi bagaimana cuma memfungsikan itu yang kita bilang teknik tarinya gitu. Yes, oke. Jadi nggak mungkin orang bisa punya teknik menari tanpa teknik tari. Bagaimana sih? Jadi mungkin nggak seorang penari belajar teknik menari tanpa mempunyai teknik tari. Ya
persoalan dia mau belajar tari, belajar. Tapi kalau persoalan kita bicara persoalan kepenarian, ya dia harus punya teknik tari yang bagus. Oke, jadi itu kayak basicnya dulu ya Bang ya? Itu yang nggak boleh dilompatin, misalnya gitu. Itu yang nggak boleh dilompatin. Kalau lu mau jadi penari, lu harus paham yang namanya teknik gitu. Jadi itu penting karena itu seperti fondasi ya. Foundation ya. Jadi pokoknya ibarat kalau kita mau bangun rumah harus ada fondasinya. Nah, kalau fondasinya nggak ada, ya gimana rumahnya mau kokoh? Gimana rumahnya bisa berdiri kalau nggak ada fondasinya. Jadi teknik tari itu adalah sangat dasar sekali dari pijakan seorang penari. Jadi nggak bisa lu ngomongin nari tapi lu nggak ngerti tekniknya. Jadi kalau menurut gue itu akan fatal dan itu akan nanti jadi sok tahu. Jadi mungkin maksudnya Bang Jeko teman-teman bahwa kalau misalnya terutama buat kita yang memang seorang penari atau kita yang baru mau belajar tari, pahami dulu teknik tarinya gitu ya sebelum kita menarikannya gitu. Jadi kita pahami dulu gitu teknik tarinya itu seperti apa, dari mana, kemudian setelah itu kita masuk ke teknik menarikannya, menggerakkannya, membawakannya. Betul? Ya. Kurang lebih. Nggak, tapi tadi ya. Tadi secara singkat ya. Artinya kita ngomongin teknik inspirasinya, kemudian seorang penari harus memahami teknik. Sejauh ini ya? Yes, oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam. Alright. Jadi kita back dulu ke pengalamannya Bang Jeko, karena kan pengalaman Jeko udah luas banget nih. Ya. Lumayan. Anggi juga gila. Gue mulu. Lu juga kali gila. Karena aku hostnya, hari ini kan narasumbernya kamu. Oh ya, tapi kan ini kita ngomong tari, jadi tetap harus terbuka aja. Asik. Ya. Kalau ya nggak apa-apa, kalau di TV swasta nggak apa-apa. Asik. Terus. Jadi Bang Jeko ini suka bercanda ya guys. Jadi nggak apa-apa, jadi pura-pura aja. Seru ya. Nah, balik ke pengalamannya Bang Jeko. Tadi kan Bang Jeko tuh pengalamannya udah banyak sebagai penari dan sebagai koreografer. Ceritain sedikit dong Bang, gimana sih pengalaman Bang Jeko dalam proses pemahaman teknik tari dan menari dan menerapkannya di dalam karya. Jadi Bang Jeko mungkin point of view-nya bisa Bang Jeko sebagai penari mungkin pernah ikut karya siapa atau misalnya koreografer siapa, dan mungkin bisa juga Bang Jeko sebagai koreografer gimana sih untuk proses pemahamannya biar penari-penari Bang Jeko paham sama teknik tari itu dan paham sama menarikannya dan diterapkannya dalam karya itu. Boleh ceritain Bang Jeko? Boleh sih. Sebenarnya ini gila, ini sebenarnya panjang gitu ya kesannya. Panjang ya. Kesannya kayak ribuan juta tahun gitu. Mungkin yang recent aja kali Bang, nggak? Iya nggak apa-apa. Maksudnya nanti gue pura-pura singkatin gitu ya. Cuma maksudnya memang kalau kita berpikir seperti apa yang tadi Kang Gi nanya ya, itu memang rasanya terkesan jauh, banyak, lebar, jatuh bangun gitu ya. Stres, frustasi, kemudian percaya diri lagi, kemudian down lagi. Jadi ketika berbicara proses itu sangat ya, makanya saya bilang tadi seperti ribuan juta tahun sudah dilewatin gitu. Karena waktu itu kan setiap detik jadi penting banget ya. Setiap detik hidup kita waktu itu penting banget untuk memahami bagaimana menyelusuri dunia tari ini dengan berbagai macam situasinya, dari mulai belajar teknik, kemudian memahami teknik tradisi, kemudian memahami bagaimana berkomposisi koreografi. Jadi wah gila. Cuman tapi ada juga yang bilang mungkin salah satu tokoh seniman musik misalnya, dia bilang kan kalau memang nggak punya darah menyanyi nggak akan bisa menyanyi misalnya. Itu berlaku juga di nari. Nah cuman itu aku dengar itu, wah keren juga sih, ya oke juga. Tapi ketika aku masuk ke dunia tari, bukannya tidak berlaku, tapi bisa ya bisa enggak. Tapi saya lebih percaya proses latihan gitu. Jadi kemudian ketika proses latihan itu, sehingga saya agak lepis yang gitu ya. Nanti yang percaya gitu, kalau memang nggak punya bakat atau nggak punya darah menari, nggak bisa menari. Kalau menurut saya waktu itu tuh saya sempat
oh sempat wah boleh juga ya, berarti memang kita harus benar-benar punya bakat. Tapi ketika melalui proses kemudian sempat kuliah juga di IKJ, ya, jadi banyak banget proses yang dialami sehingga itu keterpisah. Jadi artinya kita belajar teknik itu, kemudian saya berbicara ruang lingkup saya kan kebetulan saya sempat kuliah di IKJ, jadi kan di situ kan kita banyak dapat belajar teknik tari ya. Kemudian ada teknik tari satu, olah tubuh ya. Olah tubuh dengan Mas Sentot, terus ada Ibu Nega, terus ya segala macam. Nah kemudian beda-beda dari teknik 1, 2, 3 itu beda-beda. Kemudian dengan kelompok belajar narinya juga beda-beda. Jadi ketika beda-beda itu yang menurut saya, kalau saya pribadi, saya sangat beruntung sekali. Beruntungnya apa? Saya menemukan orang yang berbeda-beda, yang kemudian orang-orang beda-beda itu menginfluence ya, menginfluence tubuh saya gitu. Sehingga saya berhadapan dengan orang yang berbeda-beda, sehingga vocabulary tubuh saya juga berbeda-beda. Akhirnya jadi kaya gitu loh. Jadi ketika belajar Jawa misalnya, kan diajari langsung teknik Jawa oleh misalnya Mbak Bauti misalnya. Ya. Kemudian belajar Minang waktu itu, belajar Minang misalnya sama Tati, sama Mas Tom Ibnur misalnya. Ya kemudian apalagi Aceh misalnya. Jadi berbeda tradisi, berbeda teknik, tapi dengan spirit yang sama. Nah, itu yang membuat saya ada rasa beruntung sekali bisa mengalami itu dengan berbeda. Sehingga dari perbedaan itu sebenarnya menginspirasi. Jadi menginspirasi untuk bagaimana kita mencapai satu tingkat mencapai satu kesepakatan dalam tubuh kita untuk membuat satu bentuk dari perbedaan itu gitu. Ini yang membuat dari perbedaan itu yang menginspirasi untuk membuat sesuatu terhadap bentuk, terhadap teknik menari apalagi gitu. Jadi sejauh ini tuh karena kuliah di IKJ dan itu saya beruntung aja bisa belajar banyak di situ. Jadi itulah bagaimana terus kemudian saya berpikir terhadap tubuh saya menari dengan satu bentuk atau dengan satu teknik tersendiri gitu ya. Kemudian saya sempat bantu beberapa senior ya, kemudian diajarkan bagaimana berproses mengikuti karya-karya mereka. Waktu itu zaman itu seperti Unitati juga ada Boy, ada almarhum Bedi Lutan dan segala macam, ada Mas Don juga. Jadi paling tidak di situ kan saya bagaimana tubuh saya harus masuk ke mereka. Kemudian tubuh saya harus masuk ke yang lain. Tubuh saya harus jadi itu, tubuh saya jadi ini, jadi itu, jadi ini. Jadi disitulah artinya makin lama makin banyak perbedaan itu yang membuat tubuh kita jadi sensitif. Gitu. Jadi kita banyak menemukan perbedaan sensitif tubuh kita untuk bagaimana membuat sesuatu bentuk. Nah, jadi sebenarnya prosesnya itu dasarnya adalah seperti itu. Yang kemudian dipadukan juga dengan banyak macam tradisi yang kita pelajari juga di Indonesia. Kemudian ada teknik-teknik teknik seperti di Ibu Mbak Nega ya. Jadi kita harus bagaimana kick, kita jump, balance, jadi seperti western style gitu ya. Jadi itu juga sangat, saya juga beruntung bisa dapat seperti itu. Kalau kan saya belajar kayak gitu gimana yang kayak kaki kick itu kita harus belajar ke sekolah balet misalnya gitu kan. Sementara di Papua ada balet. Maksudnya kan di Papua gue nggak ada balet gitu, mah ikut balet dari mana gitu kan. Tapi kebetulan pas masuk di IKJ ada ya. Jadi jam sini pagi-pagi, kemudian main bar ya, latihan di bar. Oke, jadi perasaan gue iya ya. Wah, itu berarti teknik tari ya Bang? Itu belajar teknik tari. Ya, ini kita ngomong seputar teknik. Ya. Jadi kita bagaimana untuk kita mau mengenal teknik juga kalau kita tidak melakukan banyak teknik gitu. Iya. Jadi kalau teknik Minang tuh misalnya langkah C itu gini ya, kakinya harus gimana kuda-kudanya, kemudian juga sikap lehernya, matanya itu kan tekniknya. Teknik untuk mencapai bentuk daripada prinsip daripada langkah C itu. Kemudian gimana nepuknya? Kita ada tekniknya, tangannya harus rata dengan dada, kemudian dipukul. Misalnya gitu kan. Kemudian tari Minang, tari Aceh. Nah, jadi kemudian Jawa. Bagaimana kita harus punya kuda-kuda yang baik, kemudian kontrol di perut misalnya.
teknik cara perutnya gimana, kemudian sikap bahunya gimana. Seperti aku juga waktu juga di Mbak Lega juga angkat tangannya, terus kemudian Mbak Lega juga bilang itu bahunya ketinggian misalnya. Jadi mengukur itu tuh ya, saya rasanya beruntung banget. Jadi bisa ada ukuran-ukuran kemudian saya mulai paham, oh ternyata dari jari pergelangan itu semua ada ruas-ruasnya yang diperhitungkan sekali untuk melakukan suatu bentuk gitu. Nah jadi kita bicara teknik itu sensitif sekali, makanya saya beruntung bisa belajar macam-macam orang gitu. Saya misalnya saya misalnya di Unitati bukan masalah tingginya kakinya, tapi bukan kamu mampu mengangkat seberapa, segitu dulu kamu pertahankan, nanti lama-lama kamu bisa naik. Ini kan bicara teknik. Jadi saya mulai memahami. Jadi secara tidak langsung membicara teknik itu membicara kepekaan terhadap otot kita juga. Gitu. Kemudian di mana misalnya materi hutan, oh saya harus eksplorasi bebas misalnya. Oh saya bebas, tapi saya pernah ngalamin kuliah ini di IKJ. Kemudian itu menjadi inspirasi juga ketika saya disuruh bebas, saya punya basic gitu loh. Saya tidak bebas kayak orang gila. Saya tidak bebas kayak tenaga dalam. Gitu ya. Jadi saya ada muatan vocabulary yang sebelumnya kemudian disuruh bebas. Oh iya saya bebas. Nah, jadi itu yang harus disadari untuk penari ya terutama. Atau juga koreografer. Jadi ketika kita eksplorasi, kita bebas. Sebelum mencapai bebas itu kita harus punya teknik gitu loh. Jadi maksud saya kalau kita mau eksplorasi ya kita harus punya teknik. Gak bisa kami eksplorasi buta gitu. Tiba-tiba ada orang datang, oh ya kita eksplorasi yuk, sudah pegang rokok sana terus di sofa gitu. Itu bukan eksplorasi. Kalau kita bicara tari harus memahami teknik dulu baru eksplorasi. Jadi menurut saya selama ini yang saya alami ini harus dibalik mindset-nya gitu, mindsetnya harus dibalik. Jadi teknik dulu dipelajari baru eksplorasi. Kalau yang terjadi kan enggak, eksplorasi dulu baru nanti baru nanti bikin teknik apa segala macam. Kalau menurut saya setelah berapa kali saya ngalami ini, saya pikir enggak, eksplorasi itu dibuang dulu, jangan pernah berpikir eksplorasi. Itu akan akan menjebak kita dengan kemudian kita sudah berhayal itu dan itu akan jauh dan kemudian fondasinya tidak kuat untuk apa saja, ide, berkarya ataupun segala macam. Jadi ketika saya mulai memahami beberapa kali ini, kalau ketika saya ditanya teknik, ya teknik dulu segalanya gitu. Jadi baru itu fondasinya dulu ya Bang ya? Baru teknik kamu ajak orang untuk eksplorasi. Ya, okay. supaya mengkurung rambu-rambunya aja gitu. Jadi dia tidak keluar dari rambu-rambu nari. Kalau kita bicara tari ya, bicara tari tekniknya ini, oke sekarang kita ekspor. Supaya tidak sama, tidak kayak orang gila aja ngaco-ngaco gitu. Jadi kalau kita bicara, supaya dia tahu mau jalan di atas kursi, dia mau jalan di atas dia tahu sikap jalannya gitu. Karena pas sudah belajar teknik. Jadi saran saya ya buat seluruh penari, jadi jangan asal-asal eksplorasi deh kalau nggak ada teknik atau nggak ada basicnya gitu. Karena itu sayang, sampai sekarang lihat kan kayak seperti terkubur tari itu. Kayak tari itu kosong. Ya memang karena kosong karena nggak tahu teknik semua gitu. Kasarnya begitu. Ini bukan gua menyinggung atau menghina enggak, tapi memang kita harus tahu teknik menari supaya tidak konyol untuk asal-asal tiba-tiba ayo ke sana eksplorasi ini. Yang ada jadi orang gila semua gitu. Mungkin sama sebenarnya sama disiplin-disiplin lain ya Bang Jeko. Mungkin nggak cuma tari, apapun kan, misalnya kayak menggambar gitu, terus seni rupa, seni lainnya pasti dia harus ada basicnya dulu, fondasinya gitu kan yang memang ya, betul. Gitu kan. Jadi ya, di tari juga begitu gitu. Kenapa makanya teknik tari itu penting, dan setelah teknik tari itu ya teknik menari itu gitu. Nah itu kan tadi Bang Jeko menceritakan pengalaman tubuhan Bang Jeko lah ya ceritanya. Ya kurang lebih gitu ya. Kurang lebih lah ya gitu. Nah sekarang kan coba kalau sekarang Bang Jeko sebagai koreografer nih gitu ya. Kan Bang Jeko, karena aku juga dulu kan berproses sama Bang Jeko sebagai penari Bang Jeko gitu ya. Nah misalnya nih kita kan Bang Jeko lagi berproses sebuah karya gitu ya, karya A gitu ya, karya baru gitu kan, dengan misalnya sejumlah orang penari. Pasti Bang Jeko punya pengharapan gimana si penari itu membawakan karya Bang Jeko, ya nggak sih? Ya kan? Bang Jeko mana sih? Iya, terus. Gak apa terus. Aku dengar kok. Oke, sip. Kan pasti Bang Jeko punya pengharapan dong, kayak nih penari ini ngebawain karyanya nih gini gitu kan, kayak istilahnya kan. Gimana caranya Bang Jeko melatih si penari-penari itu untuk
menerapkan si teknik menari ini di dalam karya. Misalnya dia belum paham gitu ya, yang dia pikir hanya misalnya kayak, karena kan Bang Jeko juga karya-karyanya, Bang Jeko tuh istilahnya udah menemukan teknik tarinya sendiri ya, dengan style Bang Jeko yang animal pop gitu, yang terinspirasi dari binatang dan segala macam, itu kan teknik tarinya gitu ya. Gimana caranya Bang Jeko ngasih tahu gitu ke penarinya atau ngelatih ke penarinya, oke, lo teknik tari lo udah oke gitu ya, maksudnya lo udah paham, tapi sekarang lo menarikannya nih di karya gitu. Karena kan pada saat kita menarikannya di karya udah bukan cuma sekedar teknik tari yang kita show kan gitu. Kalau udah masuk ke panggung kita kan pasti menarikannya gitu. Itu gimana? Jadi tadi seperti ada dua ya. Teknik saya sama teknik karya. Jadi kita ngebayangin ini Bang Jeko lagi di proses latihan nih istilahnya. Oh iya betul sorry. Pasti kan Bang Jeko ke penari Bang Jeko tuh ada gimana nih gitu untuk mereka melatih teknik menari mereka, karena kan mungkin nggak semua orang punya teknik menari yang sama ya Bang Jeko, pemahaman mereka terhadap bergerak gitu kan. Gimana Bang Jeko sebagai koreografer nerapin itu gitu, bahwa ini kita sekarang udah bukan cuma masalah teknik tari nih, tapi kita menarikannya nih gitu. Ya kalau ini sebenarnya sudah agak sedikit lebih luas gitu ya. Ya. Agak lebih lebar gitu kalau udah bicara teknik dan karya gitu ya. Mungkin nggak harus ke karyanya Bang Jeko, tapi lebih kayak kita kasih gambaran ke penari-penari gimana caranya gitu ya. Pada saat kalau Bang Jeko tuh dari pengalaman Bang Jeko sebagai seorang koreografer untuk melatih gitu loh, atau menerapkan lah gitu si teknik menari di dalam karya nih gimana? Kalau saya mungkin kita biar bukan singkat tapi kita coba memperkecil aja gitu. Kalau saya sebenarnya sih yang pertama kalau saya mau bicara masalah teknik menari, kemudian teknik itu mau diberikan kepada penari ya, kebutuhan karya misalnya. Kalau saya pribadi, saya harus melatih diri saya dulu. Saya harus mencapai bentuk saya dalam imajinasi saya untuk membuat tarian itu. Jadi ketika tubuh saya, mungkin secara kasar ketika tubuh saya udah mulai agak sedikit nyaman dengan bentuk pencarian saya, dengan teknik yang saya bilang ini mau tadi misalnya, ketika saya sudah mencapai satu bentuk yang saya maksud, kemudian itu saya latih berulang-ulang kali biasanya. Kemudian ya sudah sampai titik yang saya bilang agak sedikit nyaman dengan bentuk desain yang saya temukan gitu. Nah itu baru saya mulai berani lemparkan itu ke penari. Ya, tapi dengan catatan juga penari juga mengalami eksplorasi teknik dengan saya juga begitu. Kemudian mereka juga untuk kadang-kadang untuk mempersingkat teknik saya ulang-ulang, saya suruh ulang-ulang. Sebenarnya saya suruh ulang-ulang itu bukan kemudian menjadi, ya memang disikonya bisa orang boring atau capek. Tapi saya suruh ulang itu karena mempersingkat waktu. Jadi apa yang saya sudah saya capai dengan tubuh saya, kemudian saya transfer ke mereka. Dan karena untuk mencapai teknik itu supaya tubuh mereka seperti lebih paten, saya suruh ulang-ulang itu untuk sekaligus mencapai desainnya tapi juga mencapai tekniknya. Nah, itu kalau saya dalam berproses ya. Pantesan waktu itu disuruh ulang-ulang mulu ya sampai ya itu pengalamannya udah ada. Ya jadi gitu. Jadi saya pikir karena itu yang paling efektif ya di situasi kita saat ini waktu itu misalnya. Jadi memang artinya kita bukan mensiasati, bukan mengakal-akali. Tapi Anggi sama siapa, Ajeng sama Hasan misalnya itu kan beda tuh. Tubuhnya mereka beda-beda dengan basicnya yang beda-beda misalnya. Hasan misalnya tradisi, Anggi misalnya hip hop misalnya gitu ya. Ajeng misalnya ballet gitu kan. Jadi bagaimana untuk menyatukan kalian bertiga dengan satu teknik animal pop? Ya mau nggak mau gue harus ulang-ulang dulu. Nah kadang-kadang ketika diulang-ulang itu kan akan kelihatan kekurangannya. Jadi semakin kita ulang semakin terlihat kekurangannya. Semakin kita ulang kita semakin lihat kekurangannya. Jadi aku nggak lihat kelebihannya gitu. Jadi kalau aku bicara teknik, aku akan lihat kekurangan terus. Jadi kenapa aku suruh ulang misalnya? Aku suruh ulang tuh untuk melihat Hasan kurang ini. Aku suruh ulang Anggi kurang ini. Sampai lama-lama tuh
keluar semua kekurangannya. Jadi sebenarnya kekurangan itu yang terlihat. Tapi kalau di kacamata, mungkin kacamata awam, oh itu bagusnya gitu. Tapi kalau menurut saya enggak, itu kelemahannya. Karena di situ original anatominya masing-masing. I see. Gitu. Okay. Nah, kemudian saya jahit dengan, artinya dijahit dengan prinsip-prinsip berkarya, misalnya dengan tema-tema khusus, dengan momen-momen khusus, sehingga sehingga terlihat sangat mewakili basic daripada gerak yang saya maksud. Misalnya apa tadi? Oh, basic anime pop. Kemudian ya itu jadi seperti sama semua dengan teknik anime pop. Jadi mungkin itu ketika Kang Ginya nanya berkarya cara apa namanya menerapkan teknik ke penari, ya saya pikir seperti itu kurang lebihnya. Okay. Paham ya? Nggak paham nggak sih? Paham banget. Tapi aku langsung jadi kayak kilas balik pada saat aku berproses sama Bang Jeko, karena pada saat dulu aku berproses sama Bang Jeko sebagai penari, banyak hal yang aku tanyakan kayak kenapa sih harus begini misalnya gitu ya. Tapi sekarang terjawab gitu bahwa it's about that gitu. Yeah. Mungkin sebelum kita break, aku jadi penasaran, mungkin aku pengen nanya sama Bang Jeko, karena menurut aku ini kan sebenarnya topiknya lebih kepada kepenarian ya gitu ya Tani. Kalau dari Bang Jeko sendiri sebagai seorang koreografer, taruhlah sekarang kita berpura-pura Bang Jeko lagi mengaudisi penari untuk karya Bang Jeko gitu ya. Apa sih yang Bang Jeko lihat dari seorang penari pada saat Bang Jeko mengaudisi dia dan memutuskan untuk memilih dia gitu? Misalnya pura-pura saya lagi audisi gitu ya. Wah. Ya, pura-pura lagi audisi nih gitu mau jadi mau penari anime pop misalnya gitu ya. Ya, buat karya yang selanjutnya misalnya gitu ya. Tapi kan udah otomatis kan kalau ketika saya buka audisi tentang tari kan berarti otomatis orang tari dong yang daftar kan. Pasti penari yang daftar. Gitu. Nah dari orang awam gitu ya. Ya, dari 1.000 penari nih apa yang membuat Bang Jeko memutuskan tiba-tiba I think that one misalnya gitu. Pasti, apa yang muncul gitu. Pasti kan yang aku tahu kan pasti mereka penari, dan kemudian pasti aku tahu dulu basic mereka kan. Berarti teknik. Ya, aku tahu dulu ini backgroundnya ini, backgroundnya itu, backgroundnya ini begitu. Jadi artinya kan dari background itu juga sudah bisa menggambarkan, sudah ada tergambar di pikiran gue ketika misalnya ada salah satu tutor yang aku berikan ke para audisi misalnya, terus kemudian dia bisa nggak dengan basic dia yang misalnya dari Sunda, tapi nari anime pop seperti ini. Kemudian ada yang basicnya apa misalnya tari Aceh, tapi kemudian tari anime popnya ini. Jadi kalau saya sih pribadi, kepenarian itu satu memang harus gimana ya, penari itu harus hatinya juga smart gitu ya, kemudian otaknya juga smart. Jadi smart itu begini, jadi bukan berarti smart itu tiba-tiba terus 1 tambah 1 2, tiga, bukan gitu. Bukan cepat mikir seperti kita menghitung matematika, tapi dia melihat gerak itu dengan mata hatinya. Jadi ketika saya kasih 1 2 misalnya gitu, tiba-tiba dia nangkapnya, tapi aku harus lihat yang nangkap itu bukan otaknya, tapi bukan hatinya yang nangkap. Nah kalau hatinya yang nangkap, menurut saya itu penari bagus, the best gitu loh. Tapi kalau langsung dengan otak, tak, itu akan lebih mudah. Mudahnya apa? Itu akan gampang, akan banyak orang seperti itu. Tapi kalau ketika aku mencari seseorang yang bisa nangkapnya dengan hatinya gitu, hatinya yang bergerak duluan, itu sih yang sebenarnya menurut saya harus gitu. Karena nanti fisik itu kan akan kita latih. Fleksibilitas tubuh kan juga bisa dilatih gitu ya. Cuman kalau ketika saya ditanya untuk audisi, saya melihat bagaimana dia menangkap gerakannya lewat mata hatinya. Jadi bukan dengan mata ininya gitu. Jadi kira-kira itu kalau ketika aku ditanya seperti itu, ya kita lihat bagaimana dia menangkap sesuatu dengan hatinya. Itu dulu yang pertama. Karena dancing is hard. Kayaknya kalau salah satu dari penjelasan Bang Jeko ini ya, karena aku berusaha untuk mendapatkan penjelasan yang sedetailnya gitu ya tentang teknik tari dan tentang teknik menari itu. Mungkin tadi pas Bang Jeko bilang aku kalau audisi, pertama aku pasti tahu dulu backgroundnya apa, terus aku lihat cara dia menarinya, istilahnya itu dengan mata hatinya gitu ya, bukan cuma sekedar mengcopy gerak. Menurut aku itu udah teknik menari, udah bukan lagi teknik tari. Teknik tari ada si background, si basic yang shoulder is here, arm is there, whatever. Tapi pada saat kita teknik menarikannya adalah, kalau tadi Bang Jeko mengibaratkannya apa? Ya mata hatinya, ya something else gitu, more than just the movement. Gitu. Ya. Berat, seru. Ya itu aku udah jawab lah.
Oke, kita bakal lanjut lagi lebih dalam lagi nanti di segmen selanjutnya. So, for now kita akan break for the segment 1 a little bit ya. Jadi kita akan ada cuplikan summary dari apa yang tadi udah diobrolin sama Diko tentang teknik tari dan menari. Mungkin tadi kan obrolan kita panjang dan lebar dan it's hard to pinpoint which is the important part. Jadi after this, you can check it out the summary of the first segment and I'll see you in segment 2.